Hai guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, di kesempatan kali ini guys, aku akan membawakan sebuah cerita horor nih seperti biasanya, yang berjudul Kosan Jerman. Dimana ini adalah kisah dari seorang perempuan nih guys, yang pergi ke Jerman untuk bekerja. Nah, cerita ini tuh kita dapat dari salah satu teman kita. Sebut saja namanya Dila. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, ada cewek nih namanya Dila. Nah, si Dila ini tuh merantau nih guys ke Jerman. Dia ingin bekerja di salah satu perusahaan di Jerman nih. Nah, dia ini tuh kayak lagi nyari kosan gitulah untuk jadi tempat tinggalnya di sana. Karena kebetulan perusahaannya Dila ini tidak menyediakan mes gitulah guys. Sudah banyak postingan tempat kosan nih yang dia survei di salah satu sosmed, tetapi belum ada juga yang cocok dengan dia dan juga budgetnya nih guys. Nah, tiba-tiba tidak tahu bagaimana si Dila menemukan salah satu postingan di mana ada kosan yang bisa dibilang tuh tempatnya tuh cukup strategis lah dari tempat kerjanya. Nah, dengan harga yang ya bisa dibilang sangat terjangkau gitulah guys. Udah tuh si Dila ngubungin nih nomor owner yang ada di postingan itu. Dan tidak lama dari situ Dila pun datang nih di kosan dan bertemu dengan owner yang memposting postingan itu. Dila pun melihat-lihat nih guys kosan yang akan dia tempati. Nah, jadi gambaran bangunan itu tuh kayak 3 lantai gitulah bisa dibilang. Nah, di lantai 1 itu harganya ya cukup mahal gitu guys. Lantai 2 juga. Nah, lantai 3 ini nih yang agak murah nih dari kedua lantai ini. Tetapi ada sesuatu masalah lah yang mengharuskan si Dila tidak bisa tinggal nih di lantai 3. Akhirnya ownernya minta nih ke Dila kalau mau kamu tinggal aja di lantai 1, tapi bayarnya tuh sama harganya seperti lantai 3. Nah, di situ Dila tanpa pikir panjang lah guys. Dia pikir, kapan lagi kan dia dapatin kosan yang luas tuh, terus dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, setelah deal harga nih sama si owner, Dila di situ tuh hatinya tuh senang banget guys. Dia dapat tempat yang dekat dari tempat kerjanya, murah, terus nyaman lagi lah menurut dia. Nah, yang anehnya ini guys, saat ownernya ini pergi meninggalkan kosan itu, Dila sempat melihat nih kalau ownernya ini tersenyum aneh gitu guys ke arahnya si Dila. Di situ tuh Dila kayak, kok gitu ya si owner. Dila nggak bisa nih mengartikan senyumannya si owner itu guys. Akhirnya Dila memutuskan nih untuk tidak memikirkan hal itu. Nah, tibalah nih saat si Dila ingin mengemas barang-barangnya dan pindah di kosan barunya guys. Saat dia memindah-mindahkan barangnya nih, tiba-tiba ada orang asing yang menghampiri si Dila. Orang asing itu bilang nih ke Dila kalau owner pemilik kosan ini tuh gila guys, sakit jiwa. Nah, di situ tuh si Dila ini kayak, masa sih nggak mungkin kan. Nah, sedangkan dia ketemu sama owner ini, sikap ownernya tuh emang kayak orang normal lah.
Tapi orang asing itu ngotot guys untuk meminta Dila segera pindah dari kosan itu. Nah saat itu tuh Dila agak sedikit terganggu nih dengan sikap orang asing itu. Pikir Dila, ya mana mungkin lah kalau owner itu gila, nggak mungkin dia sampai ketemu dan deal harga nih kemarin sama ownernya. Saat itu Dila hanya mengiyakan saja nih guys ucapan orang asing itu agar orang asing itu pergi nih cepat-cepat dari kosannya si Dila. Setelah kepergian orang asing itu, di situ tuh si Dila merenung sejenak guys dengan apa yang diucapkan oleh dia. Nah, tapi karena si Dila tidak mau ambil pusing guys, akhirnya Dila melanjutkan aktivitasnya lagi. Nah, tidak lama dari itu guys, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kosannya. Dan tidak lama itu si Dila ngintip nih guys. Dia melihat ada 2 orang, lelaki dan perempuan nih, sedang membawa koper mengetuk pintunya si Dila. Pikir si Dila ini, mereka ini adalah tetangga barunya tuh guys. Mungkin yang tinggal di lantai 2 kan. Nah akhirnya Dila bukain nih pintunya. Nah benar saja guys, 2 orang itu mengantarkan bingkisan gitulah sebagai tanda perkenalan tetangga baru. Dila pun mengajak 2 orang itu masuk ke dalam kosannya. Nah bercerita-ceritalah mereka di situ kan. Terus tidak lama dari situ berpamitan lah nih 2 orang ini. Tidak lupa juga mereka saling bertukaran nomor HP. Dan itu mereka tuh kayak punya rencana guys, ingin makan malam bareng nih, tapi mengajak owner juga. Ya bisa dibilang kayak syukuran gitulah. Menurut Dila, 2 orang itu tuh adalah tetangga yang sangat baik dan ramah nih yang dia jumpai guys. Singkat cerita, tibalah di mana hari mereka merencanakan untuk makan malam bareng dengan owner. Nah sudah datang nih 2 tetangganya itu guys. Dila pun sudah memasak makanan spesial untuk menyambut tamu-tamunya. Di situ tuh mereka janjian untuk datang di jam 8 malam. Dila pun menghubungi si owner nih guys, menanyakan apakah beliau bersedia untuk datang malam ini. Dan ternyata beliau bersedia guys. Udahlah tuh ditungguin nih kan si ownernya. Tapi sudah jam 9 malam lewat, tidak kunjung datang nih si owner. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk makan duluan. Saat itu si Dila ini masih juga nih guys menghubungi si owner, berharap kalau owner bisa hadir nih di acara syukuran dia. Nah tiba-tiba guys, lampu di kosan itu padam mendadak. Aktivitas makan mereka pun jadi terhenti sejenak guys. Dila pun keluar nih mencari si Kring. Dia berharap kalau hanya turun si Kring saja. Tetapi guys, saat si Dila cek nih, tidak ada masalah di si Kringnya. Nah tiba-tiba nih guys, si Dila melihat 2 orang ini tuh buru-buru keluar nih dari kosan dia. Tidak sempat pamit atau gimana ya guys, mereka tuh kayak terburu-buru gitu loh. Nah akhirnya Dila masuk lagi nih ke dalam kosannya. Dila berdiam diri sejenak tuh guys di meja makan. Dan tiba-tiba ada suara ketukan pintu nih guys dari luar. Di situ tuh si Dila pikir nih, jangan-jangan owner datang nih guys. Tapi tidak enak juga kan menerima owner di saat lampu lagi padam kayak gini.
Akhirnya si Dila mengintip nih guys. Dia memastikan kalau memang benar nih si owner yang datang. Dan benar saja guys. Tetapi yang bikin seremnya nih, si owner itu datang membawa kampak guys. Suara pintu yang tadinya digedor pelan, ini tuh kayak digedor brutal gitu loh guys. Di situ si Dila ketakutan lah. Dia yakin kalau owner berniat jahat sama dia. Dila pun buru-buru mengambil bangku atau apa aja tuh untuk mengganjal pintu itu biar si owner ini tidak bisa masuk. Tetapi di lain sisi, si Dila berpikir nih guys, kalau bisa jadi nih si owner bisa masuk dengan merusak pintu itu memakai kampak. Tanpa berpikir panjang, si Dila ini mencari tempat persembunyian yang aman guys. Dila bersembunyi di salah satu lemari. Yang bisa dibilang lemari itu tuh berada di atas plafon. Pas Dila buka lemari itu guys, dia kaget nih kalau kayak ada orang tuh di dalam lemari itu. Nah, pikir si Dila ini tuh dua temannya itu tuh yang bersembunyi di situ juga nih. Nah, karena suara langkah kakinya si owner ini kayak udah masuk dalam rumah guys, buru-buru lah si Dila ini masuk ke dalam lemari itu. Nah, saat di dalam lemari itu, dia tanya nih sama orang yang bersembunyi duluan guys. Dia tanyalah, "Kamu bersembunyi di sini udah lama ya? Kamu bersembunyi dari owner juga?" Nah, kalian tahu apa jawaban dari orang itu guys? Dia bilang, "Iya, aku bersembunyi di sini sebelum dibunuh sama owner." Nah, itulah tadi cerita dari si Dila guys, dimana dia bertemu sosok arwah yang dibunuh sama owner pemilik kosan dia. Jadi guys, buat kita nih lebih hati-hati lagi saat memilih tempat tinggal. Jangan hanya melihat harga murah, tetapi nyawa kita terancam. Oke guys, buat kalian yang baru bergabung di channel Yanti Stories, sebagai dukungan jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.